Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 403, tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Wang Gang. Huang Xiaolong mengulang nama itu sambil mencibir, sudah 2 bulan. Chen Tianqi dan Dewa Templar pasti merasa cemas menunggu kita, sudah waktunya memberitahu mereka bahwa kita telah tiba di Oblas Tengah. Ayo pergi. Huang Xiaolong dan yang lainnya terbang ke arah yang ditunjukkan Zhao Su sebelumnya. Cabang gerbang Asura berada di Pulau Buji, yang terletak di sisi selatan Laut Bunga Persik, sebenarnya, dekat dengan tempat Huang Xiaolong muncul sebelumnya. Jadi, dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka sudah melihat Pulau Buji dari kejauhan. Berdiri di udara di atas Pulau Buji, Huang Xiaolong dapat melihat bahwa pulau itu memiliki daratan yang luas dengan kota yang menjulang tinggi di tengahnya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kota kekaisaran, kota itu jauh lebih besar daripada kota kerajaan manapun. Ayo turun, kata Huang Xiaolong. Memimpin kelompok itu, dia perlahan-lahan melayang turun ke pulau itu. Memasuki kota Buji, hal pertama yang diperhatikan Huang Xiaolong adalah bahwa kota Buji ini lebih besar dan lebih makmur daripada yang dibayangkannya, tidak kurang dari kota-kota kekaisaran. Orang-orang yang sibuk dengan aktivitas dapat ditemukan di mana-mana, suasananya sangat ramai. Zhao Su berkata, Yang Mulia, Laut Bunga Persik ini kaya akan sumber daya, mulai dari binatang laut hingga tambang biji, ramuan spiritual, dan ramuan ajaib, dan masih banyak lagi. Kota Buji adalah salah satu pusat perdagangan utama, itulah sebabnya kota ini sangat ramai. Huang Xiaolong mengangguk. Di kedua sisi jalan, pohon bunga persik ditanam dengan jarak yang berselang-seling, dan pada saat ini, bunga-bunga tersebut mekar dengan indah. Bunga persik menambahkan unsur yang menenangkan pada kesibukan di sekitar. Jika Lilu ada di sini, dia pasti menyukai kota Buji ini. Pikiran itu terlintas di benak Huang Xiaolong, dia tahu bahwa Lilu menyukai bunga persik. Bunga persik di musim semi bersih dan romantis. Saat ini, di Kastelan Manor Kota Buji. Wang Gang, yang bertubuh lebih kecil dari rata-rata pria, sedang mendengarkan pelayan bawahannya melaporkan pendapatan tahunan Kota Buji saat ini. Ketika pelayan itu selesai dengan laporannya, Wang Gang bertanya, baru-baru ini, apakah ada orang yang tidak biasa memasuki Kota Buji? Sang pengurus menggelengkan kepalanya dan menjawab bahwa tidak ada. Wang Gang melambaikan tangannya ke arah bawahannya, meminta maaf. Guru, apakah Huang Xiaolong benar-benar menakutkan seperti yang dikabarkan? Seorang pemuda yang telah hadir di samping tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pemuda ini adalah murid tertua Wang Gang, Deng Tong. Wang Gang melirik murid tertuanya sekilas, sambil berkata, aku tahu kamu sangat berbakat dan memiliki petualangan yang beruntung di masa lalu, di antara generasi muda, kamu belum pernah bertemu siapapun yang bisa menjadi lawanmu. Namun, ada surga di balik surga, gunung di balik gunung. Ingatlah kata-kata guru, jangan pernah meremehkan siapapun. Deng Tong memiliki jiwa bela diri tingkat 13, dan melalui suatu petualangan yang kebetulan, menelan beberapa pil dan ramuan jiwa tingkat dewa kuno dan memperoleh teknik kultivasi unik yang ditinggalkan oleh seorang guru suku dewa kuno, yang memungkinkannya untuk menerobos ke alam Sein dalam waktu 100 tahun kultivasi yang singkat. Di Oblas Tengah dan Oblas sekitarnya, ia belum pernah bertemu lawan yang sepadan di antara generasi muda. Deng Tong tidak mau, guru, menurut pendapatku, Huang Xiaolong ini hanya sedikit beruntung. Jika aku bisa mendapatkan harta karun surgawi seperti cincin pengikat dewa dan mutiara jiwa mutlak seperti dia, kecepatan kultivasiku tidak akan lebih lambat darinya, bahkan mungkin lebih cepat. Selain itu, tidak diketahui nasib buruk macam apa yang dia alami, mampu menaklukkan sekelompok skarab mayat beracun, itulah satu-satunya hal yang ditakuti orang lain. Dia sendiri tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya. Wang Gang menggelengkan kepalanya dalam diam mendengar kata-kata Deng Tong. Dia mengerti bahwa pemuda ini selalu menjadi individu yang sombong dan berdarah panas. Guru, 2 bulan yang lalu, Huang Xiaolong sudah berada di Oblas Selatan, tetapi dia belum muncul di Oblas Tengah bahkan setelah 2 bulan, dia mungkin takut untuk muncul. Deng Tong melanjutkan, siapa tahu, mungkin dia mendengar kabar bahwa tetua agung Dewa Templar Liu yang membawa baju sirah naga ilahi dan kita tidak lagi takut pada skarab mayat racun itu, itulah sebabnya dia tidak berani muncul sekarang. Suara Wang Gang terdengar serius, menurut karakter Huang Xiaolong, mungkin bukan itu masalahnya. Jika dia belum muncul sampai sekarang, kemungkinan besar dia tertunda oleh beberapa hal. Intinya, kita harus berhati-hati dan bertindak dengan hati-hati. Deng Tong mendengus dengan nada meremehkan, Tuan, Anda terlalu khawatir. Selain para ahli gerbang Asura di Oblas Tengah, ada tetua Dewa Templar dan juga tetua Agung Liu Yang. Jika Huang Xiaolong berani muncul, pada dasarnya dia akan mempertaruhkan nyawanya. Wang Gang menggelengkan kepalanya, jika Huang Xiaolong begitu mudah dibunuh, maka Dewa Templar tidak akan menderita berkali-kali di tangannya. Deng Tong menyalahkan, Guru, Anda membesar-besarkan kekuatan orang lain dan merendahkan kekuatan kami. Huang Xiaolong itu hanyalah seorang pemula, terlalu naif.
Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya dengan mendapatkan cincin Asura saja sudah bisa menjadikan penguasa gerbang Asura? Kepala domain Chen Tianqi punya rencana yang matang. Dengan memegang posisi penguasa di tangannya dan bersekutu dengan Dewa Templar, cepat atau lambat kita akan menghancurkan semua kekuatan lain dan menaklukkan benua awan bintang. Yang disebut Sekte Dewa Kosmos itu akan menjadi debu di bawah kekuasaan gemilang gerbang Asura kita. Suara nyaring Deng Tong bergema di aula. Tepat pada saat ini, sebuah tawa kecil lembut terdengar di aula, mengejutkan pasangan guru murid itu. Siapa dia? Deng Tong membentak dengan marah, momentumnya meningkat dengan cepat. Di depan mata kedua orang yang terkejut itu, angkasa beriak ketika seorang pemuda berambut hitam, dua pria parubaya, dan seorang anak kecil berusia sekitar 7 hingga 8 tahun muncul di hadapan Wang Gang dan Deng Tong. Siapa kalian? Beraninya masuk tanpa izin ke istana Buji City. Teriak Deng Tong, tangannya bersiap menyerang. Namun Wang Gang menghentikannya, tunggu. Dia berdiri dengan ekspresi terkejut. Deng Tong mungkin tidak mengenali tamu tak diundang ini, tetapi sebagai pemimpin domain gerbang Asura, bagaimana mungkin Wang Gang tidak mengenali Zhao Su dan Zhang Fu? Tatapan Wang Gang beralih dari Zhao Su dan Zhang Fu ke pemuda berambut hitam di depan. Tidak diragukan lagi, pemuda berambut hitam ini hanya bisa menjadi satu orang, Huang Xiaolong. Jadi, penjaga kiri Zhao Su dan penjaga kanan Zhang Fu. Wang Gang menahan rasa terkejut di hatinya, menangkupkan tangannya untuk memberi hormat kepada Zhao Su dan Zhang Fu. Sikapnya bisa dianggap sopan, tetapi sekali lagi, itu hanya sopan santun, tidak ada sedikit pun rasa hormat dalam sikapnya. Zhao Su, Zhang Fu. Jantung Deng Tong berdebar kencang saat mendengar nama mereka. Dalam sepersekian detik, pandangannya tertuju pada Huang Xiaolong. Wang Gang, kau semakin lancang. Kenapa kau tidak berlutut memberi hormat kepada Yang Mulia? Zhao Su dan Zhang Fu menegur Wang Gang. Wang Gang menyeringai acuh tak acuh, nada sarkasme terdengar dalam suaranya, yang berdaulat. Penjaga kiri Zhao, penjaga kanan Zhang, kurasa usia tua telah membuat kalian berdua jadi linglung. Kepala wilayah Chen Tianqi telah menggantikan posisi yang berdaulat, dan yang berdaulat Chen adalah penguasa sejati gerbang Asura. Semua orang di sekte ini mengakui hal ini, kau ingin aku berlutut memberi hormat kepada orang luar. Aku, Wang Gang, tidak mampu melakukannya. Saat Wang Gang mengatakan semua ini, dia diam-diam menghancurkan batu giok transmisi. Setelah berhasil melakukannya, dia merasa lega dan lebih yakin, selama Sovereign Chen menerima pesan yang dia kirim, para ahli dari Asuras Gate dan Deities Templar akan bergegas membantunya. Niat membunuh yang kuat meledak di mata Zhao Su dan Zhang Fu saat mendengar kata-kata Wang Gang. Wang Gang ini berani menyebut mereka tua dan bingung. Ketika penguasa tua masih ada, dia telah menyatakan bahwa siapapun orangnya, orang yang memiliki cincin Asura akan menggantikan posisi penguasa. Zhao Su melanjutkan dengan dingin, Chen Tianqi berani menyatakan diri sebagai penguasa. Mengikuti aturan gerbang Asura, mereka yang memiliki niat jahat, yang mencoba merebut posisi penguasa, akan diperlakukan sebagai pengkhianat gerbang Asura dan dijatuhi hukuman mati tanpa kecuali. Para kaki tangan menerima hukuman yang sama. Wang Gang, jika kamu tunduk kepada penguasa sekarang, aku dapat berbicara atas namamu, membebaskanmu dari hukuman mati. Kecuali tidak ada pilihan lain, Zhao Su dan Zhang Fu tidak ingin Huang Xiaolong membunuh orang-orang yang tunduk pada Chen Tianqi, seperti Wang Gang, jika tidak, gerbang Asura akan kehilangan lebih dari selusin ahli alam Sein, yang akan melemahkan kekuatan sekte secara keseluruhan. Pada saat itu, bahkan jika Huang Xiaolong berhasil mengambil alih gerbang Asura, sekte tersebut akan ditendang keluar dari statusnya sebagai salah satu dari 12 kekuatan super di benua awan bintang. Huang Xiaolong belum mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, Huang Xiaolong, Zhao Su, Zhang Fu, dan Lil Tian telah tiba jauh lebih awal dari waktu mereka terdeteksi, dan bersembunyi dalam kegelapan. Dengan demikian, mereka mendengar dengan jelas dialog antara Wang Gang dan Deng Tong. Membebaskan kami dari hukuman mati. Deng Tong yang berbicara. Sambil mencibir, dia melanjutkan, itulah yang seharusnya kami katakan kepadamu. Sejujurnya, tuanku telah memberitahu Sovereign Chen beberapa saat yang lalu. Saat ini, Sovereign Chen dan para ahli Dewa Templar mungkin telah mengepung tempat ini. Tidak seorang pun dari kalian yang dapat melarikan diri.